Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah ikan yang akan laku atau kemungkinan ikan yang akan laku jika resesi benar-benar terjadi di tahun 2025. Jadi kan sudah 4 bulan terakhir ini Indonesia mengalami deflasi ya, atau penurunan daya beli. Nah, ini tidak hanya terjadi di sektor industri ikan hias dan pokoknya yang berhubungan dengan ikan hias, tetapi juga semua sektor ya, bahkan kebutuhan pokok juga mengalami. Jadi teman saya tuh ada yang jualan atau usaha telur asin itu, dia itu mengaku bahwa permintaannya itu menurun sampai 75%. Jadi penjualannya tuh hanya, misalnya dia bisa produksi 200 butir misalnya, nah dia hanya sekarang ini dia hanya bisa menjual sekitar 50-an butir. Jadi contohnya seperti itu. Nah, itu juga terjadi di semua sektor. Jadi pernah saya membahas tentang resesi ya. Jadi daya beli menurun kan, topiknya tentang itu. Kemudian saya bilang ini akan terjadi, ini bukan karena faktor ini itu, tetapi faktornya itu memang karena sedang menuju ke resesi. Dan banyak yang setuju dengan hal itu. Biasanya kan banyak, ada juga yang kontra kan, misalnya memberi mimik ketawa gitu kan di Facebook misalnya kan, atau di komen itu dia itu menyanggah hal itu. Tetapi malah ketika saya nge-share tentang hal itu, malah banyak sekali yang curhat tentang usahanya. Nah, hal ini kan tentunya menjadi peringatan ya bagi kita untuk berhati-hati. Jangan sampai nanti terjerumus akan sesuatu masalah ya, misalnya terlilit utang nanti, kemudian nanti tidak bisa menafkahi keluarga dan sebagainya. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa di tahun 2025 itu ikan apa ya yang akan laku. Nah, setelah saya pikir-pikir, itu kemungkinan di tahun 2025 itu kan, jika resesi benar-benar terjadi itu kan, orang pasti akan mengencangkan ikat pinggang ya. Artinya mereka akan berhemat-hemat dengan cara ekstrim ya. Jadi sebisa mungkin tidak ada pengeluaran. Nah, pasti jika mereka masih memelihara ikan, pasti mereka juga akan memikirkan ikan apa yang cocok untuk situasi saat itu. Namun ini hanya prediksi saya ya. Jadi kemungkinan bisa meleset, kemungkinan bisa betul. Jadi ini hanya prediksi saja. Nah, ini jadi menurut saya adalah ikan yang mungkin akan masih tetap booming atau menjadi ngetren saat terjadi resesi ya. Jadi ikan gupi. Nah, kenapa memilih ikan gupi, apa alasannya? Nah, saya akan sebutkan beberapa alasannya. Nah, yang pertama itu, ikan gupi itu dia itu bisa dipelihara tanpa aerator dan filter ya. Otomatis itu sangat menghemat biaya operasional saat mungkin orang sedang mengalami penurunan kualitas hidupnya ya, terutama dalam hal ekonomi. Jadi biasanya para penghobi itu, mereka yang suka ikan, mereka tidak akan lepas dari memelihara ikan. Nah, otomatis mereka pasti akan menurunkan standar kualitas hobinya itu. Biasanya hobi ikan yang perlu perawatan ini itu, mereka akhirnya menurunkan ke ikan yang lebih simpel untuk dirawat. Karena ya itu tadi, untuk menghidupi ikan hias kan, atau menghidupi hobinya aja sudah, menghidupi dirinya sendiri aja sudah mungkin kesulitannya, apalagi untuk menghidupkan hobinya itu. Otomatis mereka mencari alternatif, yaitu dengan melihara ikan yang lebih low budget dalam hal biaya operasional itu.
Nah, yang kedua itu ikan ini bisa dipelihara di akuarium dan di kolam ya. Jadi untuk di kolam itu biasanya ikan-ikan gupi yang siripnya lebar, top view. Khusus untuk top view itu misalnya seperti yang intinya ada label Dumbo ear atau big ear, yang siripnya itu, sirip insangnya itu lebar seperti kuping gajah. Nah itu biasanya itu nanti banyak yang meminati itu untuk hiasan kolam. Kalau untuk yang hiasan akuarium itu biasanya yang macam-macam ya. Misalnya variasinya sangat luas kalau untuk yang akuarium ya. Bisa yang mungkin yang siripnya short seperti ini yellow micarif. Kemudian ada juga yang siripnya lebar-lebar seperti apa itu, black muskuk, itu yang solid. Kemudian ada yang motif. Yang motif itu misalnya yang seperti mosaik, yang dragon dan sebagainya. Jadi untuk variasi gupi itu sangat macam-macam. Kemudian ada juga gupi mini, handler yang lebih cocok untuk di akuarium yang kecil dan sebagainya. Jadi itulah kenapa saya memprediksi yang nanti booming itu bukan pelati ataupun moli, tetapi gupi-gupi. Bisa gupi handler, gupi biasa ataupun gupi hybrid ya, atau persilangan antara handler dan gupi. Nah, kenapa bukan moli ataupun pelati itu? Karena kalau menurut saya untuk pelati sama moli itu variasinya tuh masih tidak sebanyak gupi. Kalau gupi ini misalnya bosan pelihara yang ini, nanti bisa ganti warna lain atau bisa ganti jenis lain. Beda kalau moli kan paling cuma balon, ada cawangnya, ekornya bercawang, warnanya itu aja. Kalau yang pelati paling yang harganya yang maksudnya yang bagus itu paling cuma yang cauliflower itu yang ekornya kayak kipas, dan variasinya memang tidak sebanyak gupi kalau menurut saya. Namun yang patut dicatat nanti kalau misalnya terjadi resesi atau resesi benar-benar nyata terjadi itu kita sebagai penjual ikan gupi pun tidak bisa menjual gupi yang harga-harga yang terlalu mahal juga. Karena juga namanya terjadi resesi, otomatis kan daya beli orang kan juga menurun ya. Daya beli masyarakat kan juga menurun. Jadi tidak bisa kita mengiklankan atau menjual dengan harga yang sangat wah. Paling harga ribuan, belasan, bahkan puluhan ribu itu mungkin masih terjangkau. Tapi kalau sudah kita jual dengan harga 100-an ribuan, itu nanti sudah akan sulit, apalagi untuk pasar lokal ya. Kalau pasar untuk dijual ke luar negeri mungkin bisa, karena itu tadi terjadi kondisi ekonomi yang sangat ekstrim ya, penurunan ekonomi yang sangat ekstrim. Itu orang pasti memelihara ini hanya untuk itu saja, untuk healing karena mungkin tidak bisa pergi jalan, healing di rumahnya ya pelihara ikan-ikan yang mungkin terjangkau dan biaya operasionalnya itu rendah. Nah, jadi itu hanya sharing opini aja, karena ini bukan suatu fakta ya, karena hanya sharing opini. Nah, siapa tahu nanti kan resesi tidak terjadi, jadi dan kondisi ekonomi menjadi stabil dan baik-baik saja. Nah, itu yang saya harapkan. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.